Di video ini kita akan menelusuri kisah nyata tentang orang-orang yang gemar memamerkan harta dan bagaimana kebiasaan tersebut justru menyeret mereka ke dalam masalah serius, dari persoalan hukum hingga mendekam di balik jeruji. Lewat cerita-cerita ini, kita akan melihat bahwa sekadar memamerkan kekayaan di media sosial bisa saja berujung petaka, bahkan menjadi bentuk peringatan atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanny Franz, sosok yang dijuluki Crazy Rich Makassar. Dari seorang istri sopir angkot, ia berhasil membangun kerajaan bisnis skincare yang membuatnya bergelimang harta. Kehidupan mewahnya terpampang jelas di media sosial, mobil sport, pesta-pesta glamor, hingga arisan para sultan dengan yuran fantastis mencapai 100 juta rupiah setiap bulannya. Namanya pun semakin mencuat ketika ia secara terbuka menyawer penyanyi Bunga Citra Lestari dengan setumpuk uang saat perayaan ulang tahun sang artis. Namun, di balik gemerlap kehidupan yang ia tampilkan, tersembunyi kisah pilu yang tak banyak diketahui publik. Kehebohan muncul saat ia membagikan unggahan emosional. Sang suami ternyata berselingkuh dengan asisten rumah tangga mereka di dalam rumah megah yang ia bangun dari hasil jeripayahnya sendiri. Yang lebih menyakitkan, ini bukan kali pertama ia dikhianati. 12 tahun sebelumnya, ia pernah mengalami luka yang sama. Tak berhenti di situ, Fanny juga mengaku mengalami kerugian besar secara finansial. Asisten rumah tangga yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya diduga mencuri uang sebesar 700 juta rupiah. Kisah penuh drama ini pun menyebar luas menjadi sorotan nasional. Simpati dan cibiran berdatangan dari berbagai arah. Kini, kemegahan yang dulu dibanggakan seolah kehilangan makna. Rumah megahnya menjadi saksi bisu penderitaan, sementara kemewahan yang dulu ia pamerkan berubah menjadi ironi. Yang lebih baru, suaminya Mustadir Dangsila kini ikut terseret dalam kasus peredaran kosmetik ilegal yang mengandung zat berbahaya seperti merkuri. Produk FFD Cream Glowing dan FF Night Cream Glowing yang mereka edarkan diketahui mengandung bahan berbeda dari yang tercatat di BPOM, karena seluruh perizinan bisnis terdaftar atas nama Mustadir. Keterlibatannya dalam kasus ini pun tak terhindarkan. Selanjutnya, ada nama Agus Salim, sosok di balik brand kecantikan Ratu Glow yang sempat dielu-elukan sebagai pengusaha sukses dan dijuluki Raja Glow. Lewat media sosial, ia kerap memperlihatkan gaya hidup super mewah, mulai dari liburan ke luar negeri hingga hangout bersama kalangan sosialita papan atas. Tapi di balik semua gemerlap itu, tersimpan persoalan serius. Uji laboratorium yang dilakukan pihak berwenang terhadap produk Ratu Glow My Body Slim mengungkap adanya kandungan bisakodil, zat kimia berbahaya yang seharusnya tidak dikonsumsi sembarangan tanpa pengawasan medis. Investigasi lanjutan mengarah pada fakta bahwa produk tersebut dibuat bekerja sama dengan PT Pitomit Neo Pharma. Namun, penambahan dosis bahan tertentu di luar izin resmi BPOM ternyata berasal dari permintaan langsung sang Agus Salim sendiri. Kini, jalan hidupnya berubah drastis. Agus harus duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Negeri Makassar atas tuduhan memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan serta tanpa izin edar resmi. Bahkan, nomor notifikasi BPOM yang ia miliki diduga digunakan untuk produk lain tanpa persetujuan. Dari gemerlap kehidupan ala jet set, kini Agus menghadapi kenyataan pahit di ruang sidang. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemewahan yang dibangun di atas pelanggaran dan kecurangan, cepat atau lambat, akan membawa konsekuensi besar. Mira Hayati, nama yang dulu lekat dengan dunia kecantikan, dikenal sebagai pemilik produk skincare MH Miracle Whitening Skin. Lewat gaya hidup glamor yang rutin ia pamerkan di media sosial, Mira sempat mendapat julukan Ratu Emas, terutama setelah dengan percaya diri menunjukkan tas berbahan emas senilai setengah miliar rupiah. Bagi banyak orang, ia adalah simbol kesuksesan dari bisnis skincare yang menjanjikan. Perempuan kelahiran tahun 1995 ini memulai perjalanannya bukan dari dunia bisnis, melainkan dari panggung dangdut sebagai seorang biduan. Baru pada 9 Juli 2020, ia merintis usaha kecantikannya. MH Whitening Skin
yang dalam waktu singkat berkembang pesat. Produknya didistribusikan oleh lebih dari 20.000 reseller di berbagai daerah, terutama di Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Namanya pun semakin melejit setelah aksinya membeli emas batangan seberat 1 kg di Arab Saudi menjadi viral pada 2023. Ia bahkan mengklaim bahwa produknya telah merambah pasar internasional seperti Arab Saudi, Dubai, Malaysia, Hong Kong, hingga Taiwan. Namun, di balik semua pencapaian itu, kenyataan pahit akhirnya terkuak. Polisi menangkap Mira setelah hasil investigasi menunjukkan bahwa produk MH Miracle Whitening Skin mengandung merkuri, zat berbahaya yang bisa merusak kulit dan membahayakan kesehatan. Reputasinya pun runtuh dalam sekejap. Skincare yang dulu dibanggakan sebagai aman dan berkualitas, ternyata justru mengancam keselamatan para penggunanya. Kepercayaan publik pun ambruk dan ia harus menghadapi konsekuensi hukum. Tak berhenti di situ, publik semakin dibuat tercengang ketika fakta lain terungkap. Selama ini, sebagian dari kekayaan yang ia pamerkan di media sosial ternyata hanyalah ilusi. Ia kedapatan menggunakan uang palsu untuk membangun citra mewahnya. Wahyu Kenzo, yang dulu dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya, sempat menjadi ikon gaya hidup mewah. Lewat Instagram, ia rajin membagikan potret kehidupannya. Mobil-mobil sport berderet di garasi, liburan ke luar negeri, dan kedekatan dengan sejumlah pejabat publik. Dengan citra sebagai pakar kripto dan investasi, ia berhasil membangun kepercayaan ribuan orang yang terinspirasi oleh kesuksesan yang ia tampilkan. Namun di balik kemewahan yang ia pertontonkan, tersimpan praktik bisnis yang kelam. Wahyu menjalankan skema robot trading bernama Auto Trade Gold atau ATG yang menjanjikan keuntungan besar dengan cara mudah. Modusnya terlihat sederhana. Investor dijanjikan imbal hasil tinggi, namun saat mereka mencoba menarik dana, selalu saja muncul alasan untuk menunda pencairan. Salah satu korbannya, seorang pengusaha asal Malang, merugi hingga miliaran rupiah setelah gagal menarik kembali dananya dari sistem yang dikelola Wahyu. Penyelidikan pun menguak fakta mengejutkan. Wahyu Kenzo diduga telah menipu lebih dari 25.000 orang dengan total kerugian yang mencengangkan mencapai 9 triliun rupiah. Dan kasus ini tidak hanya berdampak di Indonesia, sejumlah korban juga berasal dari luar negeri. Setelah sempat mangkir dari beberapa kali panggilan pemeriksaan, Wahyu akhirnya ditangkap di Surabaya pada 4 Maret 2023 dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, laporan pertama dari korban telah masuk sejak September 2022. Meski transaksi bermasalah ini sudah berjalan sejak November 2021, salah satu korban berinisial MY mentransfer uang sebesar 1,9 miliar rupiah setelah dijanjikan keuntungan fantastis. Namun, ketika mencoba menarik dana, pihak ATG berdalih sedang melakukan maintenance server atau membatasi jumlah penarikan. Polisi juga menemukan bahwa ATG beroperasi tanpa izin resmi hingga setidaknya Februari 2022. Wahyu Kenzo pun sempat mangkir dari 2 kali pemeriksaan sebelum akhirnya ditangkap. Kini, ia menghadapi jeratan hukum dari berbagai pasal, mulai dari perdagangan ilegal, pelanggaran Undang-Undang ITE, hingga tindak pidana pencucian uang. Sejauh ini, sebanyak 745 laporan telah diterima oleh Polresta Malang Kota dan penyelidikan masih terus dikembangkan. Polisi juga membuka hotline pengaduan untuk menjaring korban lainnya. Kini sosok flamboyan yang dulu tampil percaya diri di samping pejabat dan bergelimang kemewahan harus menerima nasib sebagai tahanan penipuan berskala besar. Dari panggung investasi ke balik jeruji, kisah Wahyu Kenzo adalah bukti nyata bahwa kesombongan dan keserakahan tak akan pernah membawa akhir yang baik. Doni Salmanan pernah jadi sorotan nasional, dikenal luas sebagai Crazy Rich Bandung yang melejit lewat media sosial. Ia tampil sebagai trader muda, YouTuber sukses, sekaligus pengusaha dengan gaya hidup super mewah. Salah satu momen yang paling menyita perhatian adalah saat ia secara spontan menyawer 1 miliar rupiah kepada Reza Arab dalam sebuah live streaming, aksi yang langsung memicu rasa penasaran publik. Siapa sebenarnya Doni Salmanan?
Lewat akun Instagram pribadinya, Doni kerap menampilkan gaya hidup kelas atas, dari deretan mobil dan motor mahal hingga aktivitas sebagai CEO Salmanan Group yang membawahi sejumlah bisnis, termasuk coffee shop di Bandung. Semua pencapaian itu ia klaim berasal dari keberhasilannya dalam dunia trading, khususnya lewat platform binary option bernama Kotex. Tapi di balik kemewahan itu, tersimpan ribuan cerita pilu dari orang-orang yang merasa jadi korban. Bareskrim Polri kemudian mengusut tuntas kasus Kotex dan menetapkan Doni sebagai tersangka dalam perkara penipuan serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia diduga menggunakan posisinya sebagai afiliator untuk mengajak orang berinvestasi di platform tersebut. Padahal sistemnya disebut-sebut hanya permainan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Banyak investor akhirnya kehilangan uang mereka dalam jumlah yang besar. Kini Doni harus menghadapi ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun. Seluruh aset mewah yang dulu dipamerkan, dari kendaraan hingga properti, telah disita sebagai barang bukti. Meski sang istri Dinan Fajrina masih setia mendampinginya di tengah badai, kehidupan yang dulu penuh sorotan dan kemewahan kini berganti menjadi hari-hari sunyi di balik jeruji besi. Perjalanan Doni Salmanan menjadi pelajaran keras bahwa kekayaan instan jika dibangun di atas dasar yang keliru hanya menunggu waktu untuk runtuh, dan ketika itu terjadi, segala bisa hilang secepat kilat.